Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap Dewan Pengurus MBC-NU, baik Suriah, Tanfid, Katib dan Akwan, serta seluruh banon-banon yang ada, seluruh masyarakat Kecamatan 10 dan sekitarnya yang berbahagia. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian pada bulan Ramadan yang diselenggarakan oleh Majelis Wakil Cabang Kecamatan 10 pada hari yang ke-14. Semoga puasa kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar, dan kita bisa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat, para penyimak dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Pada kajian ini kita akan membahas tentang sholat tarawih. Tentunya sholat tarawih ini adalah kegiatan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Sholat tarawih merupakan amal ibadah yang menjadi kesunatan yang dilaksanakan bagi kaum muslimin untuk memakmurkan bulan Ramadan. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita bertawasul. Semoga apa yang kita kaji pada saat ini menjadi ilmu yang barokah manfaat. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para hadirin hadirat, para penyimak dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, khususnya seluruh masyarakat Jamiah Nahdlatul Ulama Kecamatan 10 dan sekitarnya. Pada saat ini kita akan membahas tentang kajian sholat tarawih. Satu pertanyaan yang bisa kita ambil, bahwasanya sholat tarawih itu rakaatnya berapa? Apakah 11? Apakah 23 sekalian dengan witirnya? Ini yang menjadi pertanyaan di beberapa kalangan umat Islam. Jadi praktek yang terjadi di masyarakat, pelaksanaan sholat tarawih ada yang 23 sholat tarawih plus ditambah dengan sholat witir, kemudian ada yang 11 8 rakaat plus 3 rakaat witirnya, jadi 11. Bagaimana? Dan dalam pandangan Jamiah Nahdlatul Ulama, ini yang harus kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarawihu Bismillahirrahmanirrahim. Al-misalur rabi, misal yang keempat, artinya contoh dari masalah-masalah yang keempat. At-tarawihu yaitu tentang tarawih. At-tarawihu adalah sholat tarawih yang kita laksanakan seperti biasa di bulan Ramadan. In kana huna khilafun fa huwa aidan mimma yanbaghi adamu tabadulil inkari bisa'nihi. In kana lamun ono obo tarawih huna, di sini khilafun terjadi berbeda pendapat, fa huwa aidan mimma yanbaghi adamu tabadulil inkari bisa'nihi. Maka apabila tarawih ini menjadi satu hal yang dipermasalahkan karena jumlah rakaat yang berbeda, maka bagi kita sebagai umat Islam tidak perlu menjadikan hal ini masalah yang begitu pelik, ruwet, biasa saja.
Di dalam umat perbedaan itu wajar. Yang terpenting masing-masing perbedaan memiliki tanggung jawab pelaksanaan, yaitu berdasarkan dalil hujjah yang melandasinya. Sekarang mari kita lanjutkan. Wahya utawi taraweh, wahya utawi taraweh indana nahnu asy-syafi'iyatu. Jadi di sini adalah kajian tentang taraweh menurut ahli sunnah wal jamaah, terutama golongan Nahdiyah NU. Bagaimana? Yaitu yang mengikuti golongan fikih Imam Syafi'i. Bal fi madhabil sunnati wal jamaati, bahkan di dalam madhabnya ahli sunnah wal jamaah. Iku isruna rakaatan, sejumlah 20 rakaat. Wahya sunnatu ainin, yaitu sunnah ain. Artinya di dalam golongan Nahdlatul Ulama ahli sunnah wal jamaah, rakaat sholat taraweh yaitu 20 rakaat. Muakkadatun, yang dikuatkan, lirijali wan nisa'i, bagi orang laki-laki dan orang perempuan. Indal hanafiyati wa syafi'iyati wal hanabilati wal makiliyati wal malikiyati, dan di dalam golongan Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Jadi 4 madhab menyatakan bahwasanya rakaat sholat taraweh yaitu 20 rakaat. Wa tusannu fiha al-jama'atu, dan disunahkan di dalam sholat taraweh berjamaah. Ainan, sunnah ain. Artinya apa? Hendaknya dilaksanakan setiap masing-masing orang. Inda syafi'iyati wal hanabilati, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Wal malikiyatu, adapun menurut pendapat golongan Imam Maliki, qalu, mereka berpendapat, al jama'atu fiha mandubatun, berjamaah di dalam sholat taraweh menurut Malikiyah adalah sunnah. Wal hanafiyatu qalu, sedangkan golongan Imam Hanafi menyatakan wal jama'atu fiha sunnatu kifayatin li ahlil hayyi. Menurut golongan Hanafiyah, yaitu sholat taraweh ini sunnah kifayah bagi orang-orang yang ada di kampung tersebut. Artinya ketika sebagian orang kampung sudah melaksanakan, maka bagi yang lain boleh mengerjakannya sendiri-sendiri. Falau qama ba'duhum saqata at-talabu 'anil baghin, meskipun salah satu atau sebagian di antara mereka sudah melaksanakan sholat taraweh dengan berjamaah, maka gugur bagi yang lain untuk melaksanakan jamaah. Hadirin para pemirsa, dimanapun Anda berada, seluruh masyarakat Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kecamatan 10 yang berbahagia. Jadi untuk rakaat taraweh, madhab 4 menyampaikan adalah 20 rakaat. Waqad asbata, dan sungguh telah menetapkan sunnatiyatha al-immatu bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawa as-saykhani annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min khawfil laili min jawfil laili layaliya min ramadhana. Kesunahan dari sholat taraweh berjamaah ini telah ditetapkan oleh para imam-imam fikih dengan amaliyah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pada suatu malam, di tengah malam, beliau keluar selama beberapa hari di bulan Ramadan. Wahia salasun mutafarriqatun lailatus salisi wal khamisi wasabi'i wal isrina. Jadi ini adalah penggambaran bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan sholat taraweh 3 kali, yaitu di malam 23, 25 dan malam 27. Wasalla fil masjidi, dan Rasulullah SAW sholat di masjid. Wasallan nasu bi sholatihi fiha, dan para sahabat
juga sholat bersama Nabi Muhammad diimami oleh beliau. Wa kana yusalli bihim samana raka'atin, dan beliau sholat bersama sahabat sebanyak 4 rakaat. Ai bi arba'i taslimatin, artinya dengan 4 salaman. Kama seperti keterangan saya akan dijelaskan. Wa yukallimuna, dan kemudian para sahabat menyempurnakan baqiha, sisanya sholat taraweh, fi buyutihim, di rumah mereka masing-masing. Ay hatta tatimma isrina rakaatan, sampai sempurna 20 rakaat. 5 karena ada hadis yakti yang akan disampaikan. Jadi pada pelaksanaan sholat tarawih pada masa Rasulullah itu dilaksanakan 8 rakaat dengan 4 salam, artinya 2 rakaat 2 rakaat. Fakana yusma'u lahum azizun, fakana yusma'u azizun ka azizin nahli, wa min hadha tabayyana anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sanna lahum at-tarawih. Peristiwa ini menjadikan para sahabat berbincang-bincang di antara mereka apa yang nanti akan dilakukan Nabi berikutnya, sehingga apa? Masjid menjadi gemuruh, ramai. Kenapa? Mereka bertanya-tanya selanjutnya Nabi akan melakukan apa. Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah amaliyah sunnah yang Nabi berikan kepada para sahabat dalam melaksanakan sholat tarawih. Wal jama'ata, dan dilakukan dengan berjamaah. Fiha, pada sholat tarawih. Walakinnahu lam yusalli bihim isrina raka'atan, tetapi Nabi Muhammad tidak melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat bersama para sahabat. Hanya melaksanakan 8 rakaat dan sisanya dilanjutkan di rumah masing-masing. Kama seperti hadis jaro alaihi al-amalu fi ahdi sahabati, dan ini seperti yang telah dilakukan oleh para sahabat pada masa Nabi Muhammad SAW. Wa man ba'dahu, dan orang-orang setelah para sahabat, ilal ana, hingga sekarang. Artinya pelaksanaan sholat tarawih itu 20, tetapi pada pelaksanaan Nabi hanya melaksanakan 8 rakaat dan sisanya dilanjutkan sendiri-sendiri di rumah, dan itu dilaksanakan para sahabat hingga saat ini. Walam yakhruj sallallahu alaihi wasallam ilaihim khasyata antufradu alaihim, dan Nabi tidak keluar sholat bersama sahabat karena Nabi takut apabila sholat tarawih ini menjadi hukum fardu bagi para sahabat dan umat. Kama surriha, seperti keterangan yang telah dijelaskan fi ba'dil riwayati, di dalam berbagai riwayat. Ziyadatun minal fakir, tambahan dari Imam Subaghi. Wa warada an Aisyah, dan disampaikan dari Aisyah radhiyallahu anha, annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil laili min fi ramadana, Nabi pernah keluar pada malam bulan Ramadan, wa shalla fil masjid, dan beliau sholat di masjid. Fa shalla an-nasu bi sholatihi, dan Nabi sholat berjamaah bersama para sahabat. Fasbahu yatahaddatsuna bidzalika, dan yang terjadi pada sahabat, mereka saling berbincang-bincang. Tadi malam kita berjamaah dengan Nabi sholat tarawih begini. Akhirnya apa? Rame di kalangan para sahabat. Wa kasura an-nasu fi lailati as-saniyati, dan manusia, orang-orang berkumpul pada malam yang kedua. Fa shalla wa sallu bi sholatihi, kemudian mereka pun sholat bersama Nabi di malam yang kedua. Falamma kanat ailatu salisatu kasura an-nasu hatta dhaqa al-masjid, ketika malam yang ketiga, maka datanglah para sahabat banyak sekali sampai masjid itu penuh, sesak dengan para sahabat yang akan berjamaah dengan Nabi. Ala alihi walam yakhruj ilaihim, dan Nabi tidak keluar melaksanakan sholat jamaah bersama para sahabat. Hatta kharaja, sehingga Nabi keluar li sholatil fajri, untuk melaksanakan sholat subuh. Falamma sholat al-fajr, ketika Nabi melaksanakan sholat fajar, abbala alaihim, kemudian Nabi menghadap pada sahabat dan Nabi berkata,
Wa qala lahum innahum lam yukhaf alayya sa'nukum al-lailata walakin khasitu an tufradu alaikum salatul laili fatajizu anha. Saya tidak takut jika hal ini nanti, saya tidak takut apabila sholat tarawih yang kita lakukan pada malam ini, tetapi saya takut apabila sholat ini nanti diwajibkan untuk kalian semua dan kalian semua pasti tidak mampu melaksanakannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad tahu sekali bagaimana pelaksanaan sholat tarawih untuk umatnya. Karena apa? Kita sendiri pada saat ini bisa melihat ternyata sholat tarawih ini pelaksanaannya 30 hari, tetapi daya bertahannya masing-masing umat berbeda-beda. 10 hari pertama shaf meluber sampai jalanan. 10 hari kedua shaf maju sampai serambi masjid. 10 hari yang ketiga tinggal sisa 3 shaf, bahkan satu shaf. Ini menunjukkan bahwa sholat tarawih di kalangan umat ini kemampuannya berbeda-beda dalam melaksanakannya. Untung saja Nabi Muhammad SAW tidak keluar di malam yang ketiga. Jika keluar di malam yang ketiga, maka jatuh hukum wajib atau fardu pelaksanaan sholat tarawih bagi umat beliau. Dan inilah kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya. Nabi Muhammad mampu, tapi umat belum tentu mampu. Summa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Rasul wafat. Wal amru ala dzalika fi khilafati Abi Bakrin wa sabri khilafi Umar radhiyallahu anhuma. Ini terjadi sampai Rasulullah wafat, kemudian diteruskan pada masa khilafah atau kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, dan di awal kepemimpinan Sayyidina Umar. Summa jama Umaru ar-rijala Aba Ubay bi Ka'bin wan nisaa ala Sulaiman bi Abi Hanifah bin Abi Hasamah. Kemudian pada masa Sayyidina Umar ada perubahan, yaitu Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat dalam 2 kelompok. Kelompok laki-laki diserahkan kepada Ubay bin Ka'ab sebagai imamnya, dan untuk golongan perempuan diserahkan kepada Sulaim bin Abi Hasamah untuk mengimami sholat tarawih. Qala berkata Utsman fi khilafatihi, Sayyidina Umar berkata pada masa kekhalifannya, nawwara qabra Umar kama nawwara masajidana. Semoga Allah menerangi kuburnya Sayyidina Umar sebagaimana Umar menerangi masjid kita saat ini. Jadi pada pelaksanaan sholat tarawih di masa Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ini ada perubahan. Wa muqtada hadzal hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja lailataini faqat. Dan kesimpulan di dalam hadis ini, Nabi hanya melaksanakan sholat tarawih 2 malam saja, dan di malam yang ketiga Nabi tidak keluar. Wal mashhuru, adapun keterangan yang masyhur, annahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja lahum salasa layalin, Nabi Muhammad keluar dalam 3 hari. Wa hiya lailatu salasin wa isrina wa hamsin wa isrina wa sab'in wa isrina wa lam yakhruj lahum al-lailata tis'in wa isrina. Jadi Nabi Muhammad keluar untuk sholat tarawih bersama jamaah para sahabat itu di malam ganjil, malam 23, 25 dan 27, dan Nabi tidak keluar pada malam yang ke-9. Wa inna malam yakhruj sallallahu alaihi wasallam al-wila'a, dan Nabi tidak keluar secara berurutan, rifqam bihim, karena kasih sayang kepada umatnya. Karena penetapan hukum fikih diantaranya apabila dilakukan berulang-ulang hingga 3 kali, maka di sana ditetapkan sebagai hukum pelaksanaan syariat tersebut. Wa kana, dan ada sallallahu alaihi wasallam bihim sama rokaatin, dan Nabi melaksanakan sholat pada bersama sahabat hanya 8
rakaat. Lakin kana, tetapi ada Rasulullah yukallimuha isrina fi baitihi, menyempurnakan rakaat 8 itu menjadi 20 rakaat di rumah beliau. Wa kanat as-sahabatu tukallimuha kadalik, begitu pula para sahabat menyempurnakan salat tarawih menjadi 20 rakaat di rumah mereka masing-masing. Fi buyutihim bidalili annahu kana yusma'u lahum azizun ka azizin nahli. Dan ini dapat dibuktikan bahwasanya di malam berikutnya para sahabat berbincang-bincang sehingga masjid dalam kondisi ramai gemuruh karena Nabi Muhammad SAW tidak keluar. Wa inna ma lam yukallim bihim al-isrina fil masjidi, dan fil masjid, dan Nabi tidak menyempurnakan dalam jumlah rakaat 20 di masjid, syafaqatan alaihim, karena merasa kasihan, belas kasih kepada umat. Intaha. Para hadirin hadirat, para jamiah Nahdlatul Ulama Kecamatan 10 dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Jelas bahwasanya pelaksanaan sholat tarawih pada dasarnya sebelum para sahabat adalah pelaksananya 8 rakaat dan sisanya adalah 20 rakaat di rumah masing-masing. Wa qala as-sayyidhu rahimahu ta'ala, Kiai Ani Maksum berkata, wa min hada aidan tabayyana anna adadaha laysa qasiran ala samani raka'atin. Dari keterangan ini jelaslah bahwasanya rakaat dari sholat tarawih tidak hanya 8 rakaat. Allati shallaha bihim bidalili annahum kanu yukallimunaha fi buyutihim. Karena apa? Para sahabat ternyata di rumahnya menyempurnakan rakaat itu menjadi 20 rakaat. Waqad bayyana fi'lu Umara, dan sungguh perbuatan atau amal dari Sayyidina Umar sallallahu alaihi wasallam menjelaskan anna adadaha isruna haitsu annahu jama'an nasa akhiran ala hadzal adadi fil masjidi. Dan Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat penduduk pada masa itu dalam 1 rakaat di masjid. Wa waqahahu as-sahabatu ala dalika, dan para sahabat pun setuju dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Umar. Jadi sholat tarawih berjamaah yang dilakukan di masjid ini adalah amal yang dilakukan oleh sahabat Umar. Ini menunjukkan ada perubahan pelaksanaan, dan ini disetujui oleh para sahabat. Ala dalika walam yujad mukhalifun mimman ba'dahum, dan hal ini tidak ada yang menentangnya setelah sepeninggal para sahabat. Minal khulafa'ir rasyidin, dari khalifah yang 4. Wastamaru, kemudian hal ini berlangsung. Yusallunaha, kemudian mereka melaksanakan sholat tarawih jama'atan isrina rakaatan, berjamaah sebanyak 20 rakaat. Waqad dan sungguh Nabi telah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Alaikum, tetapkan diri kalian, bisunnati, dengan amaliyah-amaliyahku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Al-mahdiina, yang mendapat hidayah. Addu, peganglah teguh, alaiha, sunnah-sunnah itu, bin nawajidi, dengan gigi geraham. Artinya apa? Pegang teguh sunnahku dan sunnah para sahabatku. Artinya di sini apa yang dilakukan oleh sahabat Umar, menyuruh para sahabat untuk sholat berjamaah sebanyak 20 rakaat di masjid, ini merupakan bagian dari sunnah para sahabat, dan ini sudah diserukan orang Nabi untuk kita pegang teguh. Ziyadatul minal fakir, tambahan keterangan dari Imam Subki.
Qala bersabda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittadu, taatlah kalian semua, tunduklah kalian semua billadaini dengan dua orang ini. Min ba'di, setelah sepeninggalku, yaitu Abi Bakrin wa Umar, ikuti Abu Bakar dan Umar. Wahai sahabat, kalian semua nanti setelah aku wafat, setelah aku meninggal, jangan lupa ikut dan tunduklah kepada dua orang ini, yaitu Abu Bakar dan Umar." Jadi ini adalah hadis yang mendasari bagaimana amaliyah Sayyidina Abu Bakar dilaksanakan oleh para sahabat, dan ini tidak ada yang menentangnya hingga saat ini. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Wasaqa riwayatin, kemudian Imam Kiai Ali Maksum menambahkan dalam beberapa riwayat, anna Umaro amaro Ubayyan wa Tamiman ad-Dari, kemudian Umar memerintahkan kepada Ubay dan Tamim, yakumani, untuk mengimami keduanya, binasi, manusia, bi isrina rakaatan, dengan 20 rakaat. Sahabat Umar pada masa kekhalifahannya, beliau menyuruh dua sahabat yaitu Ubay dan Tamim ad-Dar untuk menjadi imam di masyarakat pada waktu itu dengan sholat 20 rakaat, yaitu sholat tarawih. Waqad rawa al-Baihaqi bi isnadin sahihin annahum, sesungguhnya para sahabat, kanu yakumuna ala ahdi Umar, mereka semua melaksanakan sholat tarawih pada masanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bi isrina rakaatan, dengan jumlah 20 rakaat. Wa fi riwayatin bisalasi wa isrina, dengan dalam satu riwayat yaitu 23 rakaat. Ini artinya ada witir dan ada tarawihnya. Wa ala ahdi Utsman, dan pada masanya Sayyidina Utsman wa Ali dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma kamislihi, seperti hal tersebut. Jadi ini juga dilaksanakan pada masanya Sayyidina Umar, Utsman dan Ali. Fasara ijma'an, dan hadis ini menjadi ijma', yaitu kesepakatan para ulama, bahwasanya pelaksanaan sholat tarawih dilaksanakan 20 rakaat berjamaah. Wa fi riwayatin anna Aliyan, sesungguhnya sahabat Ali radhiyallahu anhu, kana ya ummuhum bi isrina rakaatan wa yutiru bi salasin. Dalam sebuah riwayat, sahabat Ali radhiyallahu an mengimami para sahabat dan kaumnya dengan jumlah 20 rakaat dan melaksanakan witir 3 rakaat. Jadi sholat witir plus dengan sholat tarawihnya 23 rakaat, dan ini dilaksanakan sampai masanya Sayyidina Ali. Summa qala asaihu, kemudian Kiai Ali Maksum mengatakan, waqad su'ila Abu Hanifah amma fa'alahu Umar, ketika itu Imam Abu Hanifah pernah ditanya tentang apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar tentang sholat tarawih. Faqala, maka kemudian Imam Abu Hanifah berkata, at-tarawihu sunnatun muakkadatun, sholat tarawih itu menurut Imam Abu Hanifah posisinya sunnah muakkadah. Walam yatakharrajhu Umaru min tilqa'i nafsihi, dan Sayyidina Umar memutuskan hal ini bukan semata-mata dari nafsunya sendiri. Walam yakun fihi mubtadi'an, dan ini amaliyah Umar bukanlah amal bid'ah. Walam ya'mur, dan tidak memerintahkan Umar bihi, dengan tarawih, illa an asnid ladaihi, kecuali berdasarkan dalil yang ada pada beliau. Wa adi min Rasulillah, dan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal ini bukanlah semata-mata dari nafsunya Sayyidina Umar untuk memutuskan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat, tetapi dasar hukum, dasar pengetahuan yang beliau peroleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziyadatun minal fakir, tambahan dari Imam Subki atau Kiai Subuhi.
Walaqad sanna Umaru, dan sungguh telah mensunnahkan Umar hada, salat tarawih ini, wa jamaah, dan mengumpulkan Sayyidina Umar an-nasa, manusia, ala Ubay ibni Ka'ab fasallaha jama'atan. Kemudian menyuruh Ubay untuk mengimami para sahabat dan sholat dengan berjamaah. Wa sahabatu mutawafiruna, dan para sahabat pun semakin banyak yang berbondong-bondong datang. Minhum, diantara beliau mereka ada Utsman, Sayyidina Utsman, wa Aliun, wa Ibnu Mas'udin, wa Abbas, wa Ibnuhu, wa Talhatu, wa Zubair, wa Mu'ad, wa Ubay, wa ghairuhum minal muhajirin wal ansari radhiyallahu anhum ajma'in. Dan hal ini ternyata dihadiri oleh banyak sahabat-sahabat besar, diantaranya yaitu Umar, yaitu Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Ini menunjukkan apa yang diputuskan oleh sahabat Umar didukung oleh mayoritas para sahabat yang lain. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Wa ma radda alaihi, wa ma radda alaihi wahidun minhum, wa ma radda alaihi wahidun minhum, tidak ada seorang pun yang menentang hal ini dari para sahabat. Bal sa'aduhu, tetap bahkan mereka saling tolong menolong. Wa wafaqahu, dan mereka mensepakati apa yang dilakukan oleh sahabat Umar. Wa amaru bidzalika, dan mereka para sahabat juga memerintahkan untuk melakukan sholat tarawih 20 rakaat. Wa nahnu ma'asyira ahli sunnati wal jamaah, wahai para masyarakat ahli sunnah wal jamaah, terutama masyarakat Nahdlatul Ulama, nattabi'uhum, maka kita harus mengikuti mereka. Wa naqtadi bihim, dan kita juga tunduk patuh kepada apa yang telah dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat terdahulu sudah mencontohkan, maka kita pun hendaknya mengikuti apa yang telah dilakukan oleh beliau-beliau. Summa qala, kemudian berkata as-Syaikhu Kiai Ali Maksum, na'am, zida fiha fi ahdi Umar ibni Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ya, benar. Bahkan pada sholat tarawih ini, pada masa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, ini Umar bin Abdul Aziz ini adalah cucunya Sayyidina Umar, pernah menjadi khalifah selama 2 tahun. Wa huwa idzaka, dan beliau pun melakukan hal yang seperti ini alal Madinati, di kota Madinah. Faju'ilat, maka dijadikan sittan wasalasina rakaatan, sebanyak 36 rakaat. Bahkan pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz di Madinah itu sholat tarawih bukan sebanyak 20 rakaat, tetapi sebanyak 36 rakaat. Walakin kana al-qasdu, tetapi tujuan ini min hadi ziyadah, untuk ditambah sebanyak 36, musawatan, untuk menyamai musawata ahli Makkah, untuk menyamai penduduk kota Makkah. Fil fadli, di dalam keutamaan. Li'annahum, karena sesungguhnya masyarakat Mekah, kanu mereka yatufuna, bertawaf, bil baiti, di Baitullah, ba'da kulli arba'i raka'atin, setelah setiap 4 rakaat, marrotan, satu kali. Ai ba'da kulli taslimataini, artinya setelah 2 kali salaman, 5 ya'ti, karena keterangan yang akan diterangkan. Jadi penambahan sebanyak 36 rakaat oleh Umar bin Abdul Aziz di kota Madinah ini untuk menyamai kedudukan keutamaan penduduk-penduduk yang ada di Makkah. Karena penduduk Makkah pada waktu itu, ketika setelah selesai mereka sholat taraweh 4 rakaat, itu mereka melaksanakan tawaf. Jadi 2 rakaat, kemudian mereka tawaf. Nah, karena inilah Umar bin Abdul Aziz menambahnya menjadi 36
rakaat. Faro'a maka berpendapat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ayyusalliya agar sholat wahwa fi hinaidin ya ummu an-nasa, ketika itu beliau mengimami manusia, artinya memimpin jamaah masyarakat pada saat itu. Badala kulli tawafin, sebagai ganti setiap kali tawaf, arba'a rokaatin, 4 rokaat, ay bitas limataini, yaitu dengan 2 salaman. Ini dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk menyamai keutamaan atau menjadi ganti dari setiap tawaf 4 rakaat. Ini adalah ijtihad atau pendapat dari Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi amir, jadi khalifah di Madinah. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jadi pelaksanaan sholat tarawih ternyata pada asalnya seperti yang telah dijelaskan, yaitu pelaksanaan oleh Nabi bersama sahabat hanya 4 salam, yaitu 8 rakaat. Tetapi sisanya dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan hal ini terjadi selama sahabat hingga pada masa Umar. Dan di masa Sayyidina Umar bin Khattab menyuruh sahabat Ubay dan Tamim untuk mengimami para penduduk pada waktu itu dengan sholat berjamaah sebanyak 20 rakaat. Jadi 20 rakaat berjamaah ini adalah berasal dari Sayyidina Umar. Dan ini didukung oleh para sahabat dan tabi'in. Maka kita tidak perlu galau atau gundah tentang pelaksanaan dari sholat taraweh yang kita laksanakan pada saat ini. Perkara yang lain, melaksanakan 8 rakaat silakan. Andai kata nanti hitungan ini dihitungkan, mana yang lebih baik antara 8 dan 20, tentunya yang lebih banyak itu yang lebih diutamakan, dan yang 8 otomatis nilainya kurang. Andai kata nanti di akhirat oleh Allah dipertanyakan mana yang lebih baik, jelasnya yang lebih banyak. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, demikianlah yang dapat kita sampaikan pada hari ini, pada sore ini. Moga-moga menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, bagi seluruh masyarakat Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sebagai panduan amaliyah bahwa apa yang kita lakukan adalah amaliyah yang benar-benar berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW dan apa yang telah diamalkan oleh Nabi beserta para sahabatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk berikutnya akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.